Penghargaan Nobel Sains mengangkat tema sains dan Islam dengan lingkungan. Selamat menyaksikan. Jadi, penghargaan Nobel Sains adalah bagian dari penghargaan Nobel yang diberikan di bidang fisika, kimia, kedokteran, dan fisiologi. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan internasional atas penemuan, penelitian, ataupun kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan alam yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, Nobel Sains ini berasal dari wasiat Alfred Nobel pada tahun 1833 sampai 1896. Ilmuwan penemu dinamit ini asalnya dari Swedia yang menginginkan kekayaannya digunakan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa bagi umat manusia. Penghargaan Nobel ini diberikan dalam 6 kategori yang meliputi penghargaan Nobel di bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, ekonomi, dan perdamaian dunia. Proses pemberian penghargaan melibatkan lebih dari 18.000 orang akademisi dan profesor dari seluruh dunia untuk menominasikan 250 sampai 350 calon kandidat penerima penghargaan Nobel untuk setiap kategori. Statistik penghargaan Nobel sejak tahun 1901 hingga 2014 dari 862 penerima Nobel terdiri dari 815 pria dan 47 wanita. Wanita lebih banyak berkontribusi di bidang sastra dan perdamaian, sedikit di bidang sains murni yaitu fisika, kimia, dan kedokteran. Nah, nama-nama penerima Nobel di bidang sains yang pertama itu ada Muhammad Abdus Salam, penerima Nobel Fisika pada tahun 1979. Lalu ada Ahmad Zewail, Nobel Kimia pada tahun 1999, Aziz Ansar pada tahun 2015, dan Moi G. Bawenti, Nobel Kimia pada tahun 2023. Dalam bidang perdamaian ada Anwar Sadat pada tahun 1978, lalu ada Yasir Arafat pada tahun 1994, lalu ada Shirin Ebadi pada tahun 2003. Ia merupakan perempuan muslim pertama peraih Nobel. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Yunus pada tahun 2006, lalu ada Tawakkol Karman pada tahun 2011. Nah, dia ini merupakan perempuan muslim pertama dari dunia Arab. Selanjutnya itu ada Malala Yousafzai pada tahun 2014. Ia juga merupakan perempuan muslim termuda penerima Nobel sepanjang sejarah. Selanjutnya yaitu ada Narges Mohammadi pada tahun 2023. Nah, pada bidang sastra itu hanya ada Naguib Mahfuz pada tahun 1968. Tokoh sains yang pertama yaitu Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dilahirkan di Basrah atau sekarang Irak pada tahun 354 Hijriah bertepatan dengan 1650 Masehi. Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir sekitar tahun 1040 Masehi. Karena pengamatannya yang mendalam pada bidang optika, konsep-konsepnya menjadi dasar ilmu optika. Selain itu, dia mengantarkan optika pada kemajuan pesat masa kini. Pikiran Ibnu Al-Haytham yang pertama yaitu teori penglihatan optik. Ibnu Al-Haytham telah meletakkan prinsip-prinsip optika pada asas yang kokoh. Dalam penyelidikannya, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan gambar, serta banyak lagi fenomena optik yang penting. Yang kedua, yaitu cermin kanta cepu dan kata cembung. Ibnu Al-Haytham telah menggunakan mesin laser atau larik untuk membuat cermin kata cembung dan kanta cembung untuk penyelidikannya. Dengan ini, beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Yang ketiga, yaitu teori biasan cahaya. Ibnu Al-Haytham telah menggunakan segi 4 roadmap pada permukaan biasan beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkannya di dunia barat. Jabir bin Hayyan merupakan salah satu seorang ilmuwan dan filosof terkemuka yang memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir ibnu Hayyan al-Azdi. Beliau lahir di Khurasan, Iran, Persia pada tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-8. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia modern. Ia mengembangkan metode ilmiah dalam alkimia, menciptakan berbagai peralatan laboratorium, dan menemukan zat penting seperti asam sulfat dan asam nitrat. Jabir Ibnu Hayyan yang pertama yaitu kimia Islam sebagai empio ilmu kimia modern. Kimia dalam dunia Islam menggabungkan ilmu empiris dengan nilai spiritual dan filosofis. Ilmuwan muslim seperti Jabir Ibnu Hayyan mengembangkan konsep transmutasi logam sebagai simbol kesempurnaan alam. Pendekatan ini menjadikan kimia tak sekedar ilmu material, tapi juga sarana memahami harmoni semesta. Selanjutnya yaitu peran dan kontribusi kimia Islam bagi peradaban. Yang pertama yaitu asam sulfat. Dikenalkan oleh Jabir Ibnu Hayyan ketika dia berhasil menemukan unsur belerang serta mereaksikan dengan merkuri dan air. Yang kedua yaitu asam nitrat. Jabir Ibnu Hayyan menggunakan senyawa ini untuk memurnikan tawas dan garam sehingga menghasilkan beberapa mineral anorganik seperti kalium nitrat dan natrium klorida. Yang ketiga yaitu aqua regia. Bahan ini adalah pelarut yang bersifat
sangat kuat dalam melarutkan bahan melebihi asam-asam lain yang juga dikenal dapat melarutkan bahan seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Yang keempat yaitu besi. Temuan logam besi oleh ahli kimia muslim pada abad ke-8 sangat penting bagi peradaban sesudahnya. Ilmuwan muslim pada abad ke-8 mengembangkan teknik pemurnian besi melalui tanur, menghasilkan besi tempa yang berguna untuk industri logam. Dan yang terakhir yaitu alkohol. Alkohol digunakan dalam bahan peledak dan minuman kerajaan. Pada masa sekarang, alkohol banyak digunakan di bidang medis, industri, dan kimia. Yang selanjutnya, Islam dan lingkungan. Waktunya, Islam dari segi etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, menurut para ahli. Yang pertama, menurut ST Munajat dan Saputra, lingkungan ditafsirkan dengan semua benda sekaligus kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari seluruh aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, menurut Emil Salim, lingkungan secara general dapat dimaknai sebagai benda, keadaan, serta pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tinggali dan saling mempengaruhi antar sesama. Pandangan lingkungan. Yang pertama, etika egosentris. Etika ini fokus pada kepentingan individu. Lingkungan itu hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua, etika homosentris, berorientasi pada kepentingan manusia secara kolektif. Lingkungan itu penting karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Etika yang ketiga yaitu etika ekosentris, menempatkan alam sebagai pusat, di mana semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem, memiliki nilai intrinsiknya sendiri. Dan nilai yang keempat yaitu etika ekoteologi. Etika ini berpandangan bahwa etika lingkungan berlandaskan dari ajaran agama. Alam itu dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan untuk dirusak. Yang selanjutnya, pandangan para ahli tentang krisis lingkungan hidup. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, pandangan antroposentris membuat manusia menempatkan diri sebagai pusat dan penguasa alam. Yang ketiga, krisis lingkungan juga dianggap sebagai krisis spiritual umat manusia. Yang keempat, teologi lingkungan menekankan alam sebagai amanah dari Tuhan yang harus dipelihara. Yang kelima, nilai etika universal lintas agama diperlukan untuk menciptakan harmoni dan keberlanjutan alam semesta. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Pernyataan Al-Quran tentang lingkungan hidup, di mana Al-Quran dan hadis dengan tegas melarang kerusakan alam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam. Ilmu pengetahuan dan riset dianjurkan Al-Quran untuk memahami dan menjaga alam. Kemudian, peran umat Islam dalam menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, etika Islam dengan lingkungan. Yang pertama, alam semesta dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam melarang pemborosan dalam pemanfaatan alam. Yang ketiga, Allah menciptakan alam untuk kesejahteraan seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Yang keempat, manusia sebagai khalifah wajib mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Dan yang keenam, semua prinsip etika lingkungan berpijak pada tauhid, yakni Allah lah sebagai pemilik dan pemelihara alam semesta. Sebelum lama tentu berseri, harus bisa menebak sepanjang hari. Belajar cukup sampai di sini. Semoga sukses selalu.